Halo, saya Syakida Farhan Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint mengenai mempertimbangkan risiko kecurangan. Langsung saja lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada definisi kecurangan. Dalam arti luas, kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang lain atau pihak lain. Dalam konteks pengauditan laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai laporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyajian. Berikutnya ada jenis-jenis yang paling utama, umumnya ada dua, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Nah, yang berikutnya ada kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Ada tiga kondisi penyebab kecurangan. Yang pertama ada insentif atau tekanan, yang kedua ada peluang, dan yang ketiga ada perilaku atau pembenaran. Berikutnya ada menilai resiko kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk merespon resiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, bisa terdeteksi. Berikutnya, ada sumber-sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Ada beberapa sumber informasi yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai risiko kecurangan. Yang pertama ada pembahasan di antara tim audit, yang kedua ada meminta keterangan dari manajemen, yang ketiga yaitu meminta keterangan dari pihak-pihak lain dalam entitas, yang keempat ada meminta keterangan dari auditor internal, yang kelima yaitu pemahaman tentang pihak bertanggung jawab atas tata kelola, yang keenam ada risiko kecurangan, yang ketujuh ada prosedur analitis, dan yang kedelapan ada informasi lain. Berikutnya ada merespon risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada menentukan respon keseluruhan, yang kedua ada merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, dan yang ketiga ada merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif risiko yang terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen. Berikutnya ada memutakhirkan proses penilaian risiko. Auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit. Ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas, mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya. Oleh karena kecurangan melibatkan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk melakukan hal tersebut atau beberapa pembenaran atas tindakan tersebut, maka suatu kejadian kecurangan tidak mungkin merupakan suatu kejadian yang terisolasi. Sebagai contoh, suatu kecurangan yang tidak signifikan dapat menjadi signifikan bila kecurangan tersebut melibatkan manajemen senior. Berikutnya ada representasi tertulis. Berdasarkan standar audit SA 230.39 menegaskan secara lebih rinci bahwa auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa A. Mereka menyatakan tanggung jawab mereka untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. B. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor hasil penilaian manajemen atas resiko laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. C. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai kecurangan atau dugaan kecurangan yang memengaruhi entitas yang melibatkan manajemen, karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal, dan karyawan lainnya yang bisa membuat kecurangan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan. D. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai adanya dugaan kecurangan yang berdampak terhadap laporan keuangan entitas. Berikutnya ada dokumentasi. Berdasarkan standar audit SA 240 para 44-47 mengatur tentang dokumentasi yang harus dilakukan auditor sehubungan dengan kecurangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya. Yang kedua berkaitan dengan respon auditor atas resiko, dan yang ketiga berkaitan dengan pengomunikasian kecurangan. Berikutnya ada area resiko kecurangan spesifik. Terbagi menjadi tiga, yaitu ada resiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha,
Yang kedua ada resiko kecurangan persediaan, dan yang ketiga ada resiko pembelian utang usaha. Nah, yang pertama resiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha. Akun-akun pendapatan dan piutang usaha yang bersangkutan serta kas sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Ada 3 tipe utama manipulasi pendapatan, yaitu yang pertama ada pendapatan fiktif, yang kedua ada pengakuan pendapatan prematur, dan yang ketiga manipulasi penyesuaian terhadap pendapatan. Berikutnya ada tanda peringatan untuk kecurangan pendapatan. Banyak tanda peringatan gejala menunjukkan adanya kecurangan pendapatan. 2 di antaranya yang paling berguna adalah prosedur analitis dan ketidakcocokan dokumen. Berikutnya ada penggelapan penerimaan menyangkut pendapatan. Penggelapan penerimaan pendapatan ini bisa terjadi karena 2 hal berikut, yaitu tidak mencatat penjualan dan pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Yang kedua ada resiko kecurangan persediaan. Pada banyak perusahaan, persediaan seringkali merupakan akun terbesar, dan auditor sering menghadapi masalah dalam memeriksa keberadaan dan penilaian persediaan. Akibatnya persediaan menjadi rentan terhadap manipulasi oleh manajemen yang berkeinginan untuk mencapai suatu tujuan pelaporan keuangan tertentu. Berikutnya ada risiko pelaporan keuangan mengandung kecurangan untuk persediaan. Persediaan fiktif telah menjadi pusat dari sejumlah kasus besar pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Standar audit mewajibkan auditor untuk memeriksa keberadaan fisik persediaan, dan dalam pelaksanaannya pengujian audit dilakukan atas dasar sampel dan tidak pada persediaan di semua lokasi. Berikutnya ada tanda peringatan untuk kecurangan persediaan. Prosedur analitis adalah salah satu teknik yang berguna untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Yang ketiga ada resiko kecurangan pembelian dan utang usaha. Ada resiko pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk utang usaha. Perusahaan bisa secara sengaja melaporkan utang usaha lebih rendah dan melaporkan laba lebih tinggi. Dalam situasi semacam itu, bukti analitis seperti misalnya perubahan rasio yang tidak biasa bisa menjadi petunjuk bahwa utang usaha dilaporkan lebih rendah. Kecurangan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Kecurangan yang paling umum terjadi dalam bidang pembelian ialah pelaku kecurangan melakukan pembayaran kepada pemasok fiktif dan menyetorkan kas ke akun fiktif. Dalam kasus kecurangan lain, pegawai bagian utang usaha mencuri cek yang akan dikirimkan ke pemasok yang sah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada area lain risiko kecurangan. Yang pertama ada aset tetap. Aset tetap yang pada banyak perusahaan memiliki saldo yang besar sering didasarkan pada penilaian subjektif. Kecurangan semacam ini mudah terdeteksi apabila auditor memeriksa bukti pendukung penambahan aset tetap. Yang kedua ada beban gaji. Gaji jarang merupakan area untuk kecurangan pelaporan keuangan yang beresiko. Kecurangan gaji yang melibatkan penyalahgunaan aset sering juga terjadi, tetapi jumlahnya biasanya tidak material. 2 area kecurangan yang sering dijumpai adalah menciptakan karyawan fiktif dan menggelembungkan jam kerja karyawan.